Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taupan Ramadan dari kelas Penjas 2C. NPM saya 1921911113. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang keterampilan gerak. Langsung saja kepada pengertiannya. Keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Keterampilan gerak pada setiap orang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain faktor tingkatan usia dan pengalaman gerak. Sifat dasar dari sebuah keterampilan adalah memaksa seorang pelajar untuk lebih membuat pertimbangan ketika merencanakan belajar dari pengalaman. Untuk membantu praktisi memahami sifat dasar dari keterampilan gerak, beberapa sistem klasifikasi atau taksonomi telah mengembangkan keterampilan gerak dari beberapa unsur-unsur umum. Mengetahui perbedaan keterampilan dapat membantu praktisi dalam merencanakan pembelajaran dan mempraktikkan pengalamannya sebagai sebuah titik awal untuk penilaian penampilan. Yang selanjutnya itu ada klasifikasi keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerak secara efisien dan efektif. Keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol tubuh dalam melakukan gerakan. Keterampilan gerak diperoleh melalui proses belajar, yaitu dengan cara memahami gerakan dan melakukan gerak berulang-ulang dengan kesadaran pikiran kebenaran tindakannya gerak yang dilakukan. Pengklasifikasian gerak bisa dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Keterampilan gerak bisa dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaan gerak. Kecermatan pelaksanaan gerak bisa ditentukan antara lain oleh jenis otot-otot besar dan ada yang melibatkan otot-otot halus. Berdasarkan kecermatan gerakan atau jenis otot-otot yang terlibat, keterampilan gerak bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu keterampilan gerak agal atau gross motor skill. Keterampilan gerak agal adalah gerakan yang di dalam pelaksanaannya melibatkan otot besar sebagai basis utama gerakannya. Yang kedua yaitu keterampilan gerak halus atau fine motor skill. Keterampilan gerak halus adalah gerakan yang pelaksanaannya melibatkan otot-otot halus sebagai basis utama gerak dasar, atau gerak sebagai contoh menggambar, mewarnai, dan menulis tegak bersambung. Yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal. Apabila diperlukan, gerak keterampilan ada yang dengan mudah bisa diketahui bagian awal dan akhir dan gerakannya. Tetapi ada juga yang sukar untuk diketahui. Dengan karakteristik seperti itu, keterampilan gerak bisa dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu keterampilan gerak diskrit atau discrete motor skill. Keterampilan gerak diskrit yaitu keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya bisa dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir gerakannya. Yang kedua yaitu keterampilan gerak serial atau serial motor skill. Keterampilan gerak diskret yang dilakukan beberapa kali secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu keterampilan gerak continue atau continue motor skill. Keterampilan gerak yang tidak dengan mudah ditandai titik awal dan titik akhir dari gerakannya. Biasanya dipengaruhi oleh si pelaku dan stimulasi eksternal dibandingkan dengan pengaruh bentuk gerakannya sendiri. Yang ketiga itu ada klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Dalam melakukan suatu gerakan, keterampilan ada kalanya pelaku menghadapi kondisi lingkungan yang tidak berubah dan ada kalanya berubah-ubah. Berdasarkan keadaan kondisi lingkungan seperti itu, gerakan keterampilan bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama keterampilan gerak tertutup atau closed skill. Keterampilan di mana pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah dan stimulus gerakannya timbul dari dalam diri si pelaku sendiri. Tidak adanya faktor luar yang turut mengarahkan gerakannya. Yang kedua itu keterampilan gerakan terbuka atau open skill. Keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan pelaku gerakannya menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Perubahan kondisi lingkungan bisa bersifat temporal dan bersifat spesial. Yang selanjutnya yaitu ada unsur-unsur kemampuan yang membuat keterampilan gerak.
yang perlu mendukung agar gerakan menjadi terampil atau menjadi efisien bukan hanya kemampuan fisik, tetapi juga kemampuan emosional. Antara ketiga kemampuan tersebut saling berkaitan di dalam membentuk efisien gerak. Mengenai berbagai unsur kemampuan atau kondisi yang diperlukan untuk mendukung gerakan yang efisien, yang di dalam fungsi-fungsi fisik, mental, dan emosional bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu unsur fisik. Fisik merupakan sarana utama untuk melakukan gerakan. Kondisi fisik yang baik akan menghasilkan gerakan yang efisien. Adapun macam-macam kemampuan fisik, yang pertama yaitu kecepatan reaksi, kedua kekuatan, ketiga ketahanan, keempat kecepatan, kelima fleksibilitas, dan yang terakhir yaitu ketajaman indera. Yang kedua yaitu ada unsur kemampuan mental. Mental adalah pikiran. Jadi kemampuan mental berarti kemampuan untuk berpikir dan kemampuan imajinasi. Kemampuan mental juga berpengaruh terhadap kemungkinan terciptanya gerakan yang efisien. Berikut adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendukung terciptanya gerak. Yang pertama yaitu kemampuan memahami gerakan yang dilakukan. Yang kedua, kecepatan memahami stimulus. Yang ketiga, kecepatan membuat keputusan. Yang keempat, kemampuan memahami hubungan spasial. Yang kelima, kemampuan menilai objek yang bergerak. Yang keenam, kemampuan menilai irama. Yang ketujuh, kemampuan mengingat gerakan lampau. Yang kedelapan, kemampuan memahami mekanika gerakan. Yang terakhir yaitu kemampuan berkonsentrasi. Yang ketiga yaitu ada unsur kemampuan emosional. Kemampuan dan kondisi emosional yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gerakan yang efisien adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Yang kedua, tidak ada gangguan emosional. Yang ketiga yaitu merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerakan. Dan yang terakhir yaitu memiliki sikap yang positif terhadap prestasi gerak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.